Halo, saya Ifik Arifin. Saya Cecilia Liwakabesi. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Mbak Sisilia atau kita panggil Sisil aja ya. Cukup singkat ya. Apa kabar? Kabar baik Pak Ifik. Jadi di masa-masa pandemi ini kita jarang berinteraksi ya, paling tidak melalui Zoom ini ya kita bisa berdialog dengan bebas sebetulnya. Hmm. Mbak Sisil, Anda ini berasal dari mana dulu? Kalau dari nama itu kayaknya dari daerah timur ya. Bisa ceritakan sedikit ininya, dari mana Anda datang? Saya saya lahir besar di Maluku, di Pulau Ambon tepatnya. Jadi sampai SMA, terus kemudian merantau ke Jogja, kuliah di sana. Setelah Oh, lulus saya merantau ke Kalimantan, sebelum akhirnya sekarang saya berada di Jakarta dan kadang-kadang keluyuran juga sih Pak ke berbagai tempat di Indonesia. ya. Walaupun seperti kata Pak Ifik tadi, selama pandemi itu mobilitas saya jadi berkurang dan memang lebih banyak melakukan kerja-kerja di Jakarta dan di Hmm, dunia maya Pak. di dunia maya ya. Untung aja ada teknologi ini ya, dunia maya ya. Jadi kita tetap bisa berkreativitas ya. Ya, Di Jogja ambil apa Bu Sisil kalau boleh tahu? Sekolah apa? UGM kah? iya di Gajah Mada. Tapi Oh. background saya di Jogja itu saya ngambil diploma untuk apa? Kesehatan hewan. Jadi Fakultas Kedokteran Hewan Pak. Oke, Nah, oke. nggak nyambung ya. Mm. Oh, sebetulnya nyambung nggak nyambung karena kita belajar, kalau kita kuliah itu kan kita belajar mempelajari bagaimana sistematika Hmm. sebuah ya struktur dari sebuah proses. Jadi itu basicnya emang dari situ. Walaupun jurusannya apapun jurusannya, tapi kita belajar menghayati bagaimana sebuah sistem itu terjadi dan lain-lain. Tentunya kemana aja oke lah. Lalu ke mana? Ke Kalimantan tadi. Kemana? Iya, eh, jadi setelah lulus saya ke Kalimantan. Jadi saya pertama bekerja itu ya sesuai dengan bidang Hmm. bidang pendidikan saya. Saya bekerja untuk satwa liar, Pak, di Kalimantan. Jadi Hmm. ngurusinnya tuh orang utan gitu ya, orang utan yang Seriously? Ya. Hmm. Itu ya masih yang di stasiun karantina masih dan saudara jauh siap. itu ya dari Oh saudara jauh ya, kita. sama-sama primata ya, Pak. Seru dong ya. Lalu. Hmm. Em, jadi itu saya di Kalimantan itu sekitar 4 tahun. Terus Hmm. kemudian hijrah ke Jakarta, masih Hmm. tetap ngurusin satwa liar. Jadi ke Smootsar Primate Center, urusannya tuh sama gorila, wow, Oh. seperti itu. Walaupun memang waktu di Jakarta pertama tuh saya udah pegang divisi edukasi. Sudah bukan, Hmm. kalau di Kalimantan kan ke medis ya. Ya, Kalau di Jakarta tuh udah ke edukasi. edukasi. Saya Iya. ingat di apa namanya Ragunan ya, itu ada warga Jerman yang aktif dulu ya. Apa namanya hidup dengan gorila yang ada di situ. Pernah dengar nggak, Bu Sisil? Ibu Fuchsmutzer atau Bu Ulla von Mengen. Ya, Olaf von Mengen ya, betul. Iya, udah Oh, meninggal beliau. udah meninggal ya. Dia itu seperti sama anak-anaknya gitu. Gorila itu gimana ya? Saya pernah ke Pasar Minggu waktu itu. Oh, Jadi Bu Ulla dengan orang hutan. tidak kan orang hutan ya. Suka apa, memang agak-agak susah dibedain, Pak. Enggak, tapi dia dia seperti sama keluarga sendiri gitu ininya ya, apa handlingnya gitu ya. Jadi sangat sayang kepada orang-orang hutan ini, dan orang-orang hutan ini memang lucu-lucu sih. Artinya memang apa namanya ya mirip-mirip kita gitu. Cuman ya tentu kalau anak saya tanya,
Bapak masih saudara sama orang hutan? Saya bilang enggak, tapi kamu iya. Gitu ya. Nggak, bercanda aja. Lalu setelah itu Mbak Sisil masuk ke Cahaya Guru atau gimana? Kapan ceritanya tuh, Bu? Mbak? Hmm, Belum sih, saya masih belum. melakukan banyak pekerjaan lain sebelum kemudian bergabung di Cahaya Guru itu sekitar tahun mulai kenal Cahaya Guru 2014, tapi mulai banyak membantu sih di 2015. Hmm. Kemudian di 2016 itu Cahaya Guru punya program namanya Sekolah Guru Kebinekaan. Jadi itu Hmm. mulai lebih aktif lagi karena itu adalah pelatihan yang jangka waktunya cukup panjang buat guru-guru ya, sekitar Hmm. satu semester. Jadi mulai aktif, mulai membantu Yayasan Cahaya Guru sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang, alhamdulillah ya. Cahaya Guru itu punya 3 pilar kalau nggak salah ya. Kira bisa jelasin nggak apa itu, Bu, Cahaya Guru ini, pilarnya dan apa tujuannya gitu? Kalau Yayasan Cahaya Guru itu organisasi non-profit yang bergerak Non-profit. di bidang pendidikan, Ya. dan memang kami tuh fokus pada 3 tema besar, Hmm. yaitu keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Jadi Hmm. kalau keragaman itu adalah realitas kita, bahwa Ya. kita beragam. Ya. Kemudian kebangsaan itu bahwa kita yang beragam ini bersepakat menjadi satu, menjadi Indonesia. Hmm. Lalu ketika yang beragam kemudian menjadi satu, tetap ada satu payungnya, Pak. Satu payungnya yaitu kemanusiaan. Hmm. Soalnya kalau hanya kebangsaan saja, itu kan bisa jadi kayak nasionalisme berlebihan juga atau bagaimana ya. Tapi kita punya satu payung lagi yaitu kemanusiaan. Dan kemanusiaan ini juga membuat kita bisa menjadi bagian dari warga dunia. Oh. Karena berbicara hal yang sama kan, yang universal. Iya, iya. Keren, keren, keren. Jadi kita mulai dari keberagaman barangkali ya, bahwa diversity itu adalah bagian dari Bhinneka Tunggal Ika kan di Indonesia gitu ya. Hmm. Kira-kira keragaman ini kan macam-macam tuh. Apakah perbedaannya melalui gender, melalui etnik, melalui apa aja, Bu, yang disebut, yang kita bisa sebutkan sebagai keragaman ini? Apa yang harus diperhatikan di situ? Kalau keragaman itu banyak ya Pak Itik ya. Mm-mm. Agak sulit gitu kalau cuma menyebutkan beberapa, tapi memang yang paling gampang dilihat itu keragaman suku, keragaman gender, keragaman bahasa, keragaman agama, keragaman pola pikir, Hmm. banyak sekali ya keragaman. Tapi memang disadari ada beberapa hal terkait keragaman itu yang gampang sekali membuat orang kayak meletup gitu ya. Jadi di antaranya tuh ya harus disadari sih di Indonesia ini keragaman agama tuh masih kadang-kadang bisa menjadi friksi, Ya, ya, ya. keragaman suku juga, dan di bagian itu ya Yayasan Cahaya Guru coba masuk. Hmm. Jadi memang mungkin yang paling sering saya alami minoritas barangkali ya. Saya Hmm. itu di Jakarta mayoritas gitu. Tapi kalau saya pergi ke satu tempat, tiba-tiba saya menjadi minoritas, gitu ya. Hmm. Jadi, jadi sebetulnya menjadi minoritas menurut saya juga nggak apa-apa gitu ya, karena untuk kita bisa aja mempunyai rasa bahwa kita nggak boleh kalah dengan mayoritas gitu. Jadi semacam cambuk gitu ya, Sisil. Jadi apakah keragaman ini merupakan satu hal yang harus diratakan atau justru menjadi motivasi bahwa kita sebetulnya sama semuanya gitu ya, bahwa kita tidak kalah dengan yang lainnya gitu. Gimana menurut Cecil ininya, ke dampak dari Oh, keragaman ini secara sepintas, secara singkat aja. nah itu saya agak sulit tuh Pak Ifik menjelaskan kalau dengan narasi tadi yang Pak Ifik bangun tuh. Karena Karena tiba-tiba saya membayangkan apakah keragaman berarti yang berbeda ini harus berkompetisi gitu. Hmm.
soal kalah menang kayak tadi Betul, Pak Ipik betul. pakai kata-katanya. Padahal kan tidak juga kan, tidak Hmm. harus soal kalah menang. Nah, Atau tadi ada kata-kata kan semua sama. Tapi kalau misalnya menjadikan semua sama, tanda kutip diseragamkan, seragamannya ada di mana? Mengapa kita tidak mengatakan bahwa semua itu unik, yang beragam itu unik, sehingga kita bisa menerima keragaman itu, terus dibanding kalah menang, kita mencoba berkolaborasi. Karena kelebihan Pak Ipik mungkin saja jadi kelemahan saya, dan kekuatan saya mungkin bisa melengkapi Pak Ipik gitu. Jadi konsep kolaborasi kayaknya lebih pas tuh Pak, untuk iya. urusan keragaman. Sebetulnya gini, kalah menang itu dalam arti kata yang positif ya, ada ya, Oke. berkompetisi. Karena kita lihat bahwa competition based learning itu juga bagus, bahwa seseorang selalu ingin menang. Itu menurut saya alami atau natural gitu ya. Nggak ada orang yang bertanding apa misalnya adu lari terus dia mau kalah itu Hmm. nggak ada. Dia maunya pasti menang gitu ya. Jadi kalau seseorang merasa bahwa kemampuan dia tidak cukup untuk menang, mungkin dia nggak ikut kompetisi itu gitu ya. Kira-kira ininya apa basisnya seperti itu. Jadi menurut saya juga nggak salah sih kalau ada orang ingin berkompetisi dan punya motivasi untuk menang karena dia bisa membangun dirinya untuk lebih maju gitu ya, untuk berusaha lebih maju gitu ya. Sebetulnya banyak sih keragaman, kita bisa mulai dari gender laki perempuan gitu ya, bahwa kalau di IT perempuan itu sedikit Mbak Sisil, mungkin Hmm. sekitar paling banyak 20% gitu. Nah, kita perlu balancing. Kemudian kalau di politik seperti di Indonesia itu perempuan juga masih sangat-sangat sedikit. Tapi kalau saya lihat di Eropa, misalnya di Jerman, itu sudah mulai balance gitu. Jadi sekarang Hmm. banyak tokoh wanita yang jadi pimpinan di sana ya, apakah jadi menteri, apakah jadi dulu jadi kanselir ya, kanselir Jerman itu perempuan gitu ya. Nah, saya pikir balancing ini juga sangat perlu untuk memajukan suatu bangsa gitu ya, bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal gitu, apakah dia minoritas, mayoritas, atau berdasarkan budayanya, apakah dia kondisi ekonominya si kaya dan si miskin itu Hmm. nggak kalau kita lihat mungkin tambah banyak gitu ya. Jadi apakah itu yang dimaksud dengan keragaman? Saya juga nggak tahu. Tapi saya pikir itu adalah majemuk di masyarakat gitu ya, antara jangankan yang kaya dan miskin, kemudian ada yang pintar dan kurang pintar, kemudian ada inklusi, ya, ada apa namanya Hmm. mereka yang apa namanya marginal gitu Dengan ya. difabilitas. Oh. Ya, disabilitas gitu. Itu juga merupakan satu satu hal yang harus disadarkan gitu ya, bukan begitu Hmm. oleh Yep. guru, bahwa mereka itu sama seperti kita juga, cuma memang ada hal-hal yang kita harus pahami gitu. Gimana, Sisil? Apa ngaco saya ini? Iya, enggak, betul Pak. Jadi Eh, apa istilahnya tuh aware atau kita sadar bahwa ada orang-orang lain di sekitar kita kan. ya, Jadi kalau tadi Pak Ifik bilang ini dunia IT gitu, tapi masih sedikit perempuannya. betul. Nah, mungkin butuh lebih banyak. Hmm, Dan kita bisa bertanya, mengapa perempuannya sedikit gitu? ya, Apa yang membuat? Nah, itu kan eh, itu bagian dari berpikir kritis ya. ya, Karena kalau bicara keragaman, tadi kalau Pak Ipik cerita banyak, saya bayangkan bahwa eh, dengan yang beragam ini kita harus bisa menyediakan akses yang sama, eh, dan bukan sekedar akses sih. Kadang-kadang kan yang dipikirkan hanya akses gitu ya, tapi juga bagaimana menikmati akses itu. nah Nah, itu. itu yang apa ya, kalau tadi bahasanya Pak Ifik, ini kalau belum banyak terus diapain ya? Ada kan kalau kalau apa ya? Itu kan kalau misalnya semuanya dalam kondisi sama, perlakukanlah sama gitu. Hmm, Seandainya ada ketimpangan, ya mungkin ada bagian yang kita sebut diakomodasi, diberikan kesempatan
agar yang belum bisa menikmati akses itu bisa diberi kesempatan gitu. Soalnya kan agak susah ya kalau misalnya perlombaan lari, ada yang lari dari titik nol, tapi ada juga yang dari -10 kan. Iya. Nah, jadi bagaimana agar bisa sama dulu nih, sehingga bisa dinikmati. Tentu idealnya kalau semuanya dalam kondisi oke, sehingga Ya, berbagai hal kita bisa dipacu dengan semaksimal mungkin gitu. ya, ya, ya. Ya, artinya kita harus berusaha untuk berjuang dengan apa adanya dulu dong ya. Artinya kita fasilitas kita yang ada apa gitu ya. Karena infrastruktur mempengaruhi tentunya ya. Kemudian nah itu pemerataan gitu ya. Akses tadi kan kalau nggak ada pemerataan akses susah juga ya. Yang satu misalnya begini, saya tuh paling kurang suka dengan istilah apa namanya sekolah yang apa namanya favorit ya, sekolah favorit Oh, di mana mereka yang diterima tuh yang nilainya tinggi-tinggi gitu ya, nilainya tinggi-tinggi sehingga yang nilainya rendah itu nggak bakal bisa masuk ke situ. Nah, saya kurang suka itu. Kenapa? Karena yang nilai-nilainya tinggi itu kemungkinan mereka menjadi tinggi karena fasilitas yang disediakan oleh orang tuanya gitu ya. Nah, jadi kalau kalau dia punya fasilitas lengkap, eh, dia punya kamar ber-AC, kemudian dia punya akses internet, dia punya laptop, harus kemudian bersaing dengan anak yang di kamar itu mungkin berlima gitu ya, ya, itu ya. tidak punya laptop, punya HP yang kemudian harus mereka sharing gitu ya, mereka harus gantian makainya. Kemudian lampunya juga nggak begitu terang, nggak punya AC gitu ya. Jadi, nah kalau kompetisi ini seperti itu, tentunya nggak adil kan, nggak adil gitu. Jadi kenapa pemerataan ini tidak tidak apa namanya tidak adil gitu ya. Jadi kita membandingkan anak-anak kita itu dengan kondisi yang berbeda gitu. Nah, menurut Mbak Sisil gimana tuh tentang hal ini gitu ya. Peringkat misalnya ya ke apa misalnya sekolah-sekolah soal yang favoritisme ya. iya gitu-gitu gimana? Iya, Pak. Itu kan sebenarnya kalau favoritisme itu kan sebenarnya bagian dari diskriminasi ya. Ya, Karena setuju. diskriminasi itu kan pembedaan, pengucilan, yang tadi saya bilang pengutamaan, favoritisme itu kan pengutamaan, itu bagian dari diskriminasi. Ya. Dan kalaupun harus ada sekolah favorit, harusnya semua sekolah menjadi favorit. Semua Hmm. sekolah menjadi tempat yang disukai, disenangi oleh anak-anak itu. Tapi Hmm. ketika hanya satu dua yang menjadi favorit itu uh, tidak pas ya menurut saya. Ya, ya. Walaupun beberapa tahun kemarin itu sempat ada satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan yang mengatur soal zonasi sekolah. Zonasi sekolah itu bahwa penerimaan siswa itu yang ada kuota sekian persen yang lumayan banyak itu adalah untuk mereka yang dari di radius sekian kilometer dari sekolah ini. Hmm. Sehingga sekolah itu bisa menjadi bagian dari masyarakat sekitarnya dan anak-anak di sekitarnya tuh bisa ke situ semua. Ya. Nah, walaupun memang setelah kebijakan itu juga ada beberapa pro kontra ya, pro kontra dan juga ada dinamikanya sedikit. Tapi it's okay lah, minimal ada pemikiran ke arah situ. Memang ada juga kayak yang sulit, kayak sonasi-sonasi di wilayah di mana ini sekolahnya tapi daerah sekitarnya tuh udah uh, jadi pertokoan, jadi perkantoran. Ini bagaimana mendapatkan siswa itu ada kayak gitu. Ada juga yang seperti beberapa daerah di Maluku. Jadi kami sempat tanyakan soal sonasi ini. Mereka bilang, aduh, tapi bagaimana ya kalau misalnya kami bicara sonasi, itu kan pasca konflik tuh belum benar-benar yang jadi ada sekolah-sekolah yang di lingkungan itu karena sistem tempat tinggalnya tuh banyak yang masih kekerabatan gitu ya Pak. Nah itu kalau misalnya hanya sekitar daerah itu saja menggunakan sonasi nanti dapatnya
lo lagi, kamu lagi gitu ya. Dan kalau udah kamu lagi, dengan sistem wilayah-wilayah yang sistem kekerabatannya tinggi, nanti dapatnya sukunya sama, terus Oh, agamanya sama, peluang untuk hmm. um, menikmati perbedaan di sekolah juga tidak Menipis. banyak. Ya, Jadi ya, memang banyak yang perlu diperhatikan terkait bagaimana kita mencoba agar sekolah itu menjadi favorit semua gitu ya. ya, Tidak ya, hanya satu dua yang menjadi sekolah ya. tanda kutip unggulan, tapi Hmm. semua gitu. Tapi tentu saja dengan memperhatikan situasi sosial yang ada di sekitar sekolah. Ini Jadi kalau Pak Itik mau tergantung. bantu mikirin juga boleh banget sih Pak. Bantu Semakin mikir banyak aja yang ya. mikir, Kalau makin bantu baik. mikir aja boleh. Jadi memang tergantung kondisi lingkungan segala macam itu yang orang bilang one solusi apa cannot fit everything gitu ya. Iya, Jadi memang memang kita harus bijak untuk melihat apa namanya ya kalau kondisi seperti ini mungkin solusinya nggak seperti itu gitu ya. Jadi hmm, tapi tujuannya adalah bagus bahwa tujuannya adalah bahwa setiap anak itu mempunyai hak yang sama untuk sekolah ya tidak cuma yang pintar-pintar dikumpulin di satu sekolah tapi juga kita merata karena yang maaf ya yang bodoh belajar dari yang pintar juga bisa belajar dari yang lebih bodoh jadi nggak harus pintar semua gitu ya jadi ya ada balancing lah kita mungkin yang kita sebut bodoh itu adalah mereka yang belum apa mengetahui apa yang harus dipelajari gitu ya. Mereka bukan bodoh sebetulnya, tapi mungkin memang karena kondisinya tidak memungkinkan untuk mereka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan gitu ya. Jadi sebenarnya emang betul di Cahaya Guru juga pernah dibilang tidak ada anak satupun anak didik yang bodoh gitu ya. Saya ingat betul itu. Semuanya punya potensi yang sama gitu. Jadi tergantung gurunya juga melihat melihat potensi anak-anaknya yang beragam dan mereka bisa mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak yang ada di situ. Gitu ya, kira-kira Cahaya Guru pernah bilang gitu, saya kalau nggak salah ingat gitu ya. jadi begini, saya tuh sempat sempat beberapa tahun ya punya pekerjaan lain yang memungkinkan saya untuk mondar-mandir ke Papua, wilayah Indonesia Timur. Nah, secara umum kan dalam pikiran kita bahwa dengan kualitas pendidikan di sana, terus kemudian akses dan banyak hal lainnya, mungkin secara edukasi mereka lebih lebih kurang dibanding kita gitu ya. Dan ketika saya ke sana, ya tanda kutip dalam pikiran saya, oh apa nih yang saya bisa bagikan dari pengetahuan saya gitu. Terus Hmm. belusukan ke kampung-kampung, ketemu anak-anak remaja yang kok kamu tidak sekolah lagi? Oh iya, gini-gini cerita lah masalahnya. Terus kemudian satu waktu saya lagi jalan ke kampung-kampung gitu ya, pakai pakai ini speedboat, perahu yang motor satu itu. Jadi itu anak-anak remaja yang jadi motorisnya Pak, motorisnya gitu. Saya bilang, lewat sini dong, ini kayaknya airnya tenang gini. Oh jangan ibu, jangan lewat situ. Loh kenapa tidak boleh? Itu airnya tenang. Jangan ibu, itu arus tinggi. Loh kok bisa arusnya tinggi gitu? Iya, mana saya tidak lihat arusnya. Arusnya ada di bawah ibu, harus terputar itu ibu. Jadi kita harus lewat sini. Terus ada juga momen di mana berperahu, terus mereka bilang, hari ini tidak ada ikan gitu. Bintangnya banyak, tidak ada ikan gitu. Tidak ada ikan. Terus di situ saya jadi kayak punya kesadaran baru. Jadi saya lumayan aktif di soal-soal literasi, Pak. Dan kemana-mana suka bawa buku bagi-bagi. Tapi kemudian saya sadar bahwa ketika ada di alam, saya jadi yang tanda kutip bodoh itu. Hmm. Jadi mereka itulah yang punya literasi tentang alam, literasi tentang iklim, literasi tentang arus. Mungkin kalau kalau di kelas kita cuma belajar arus itu apa kali apa gitu ya. Tapi kalau mereka belajarnya beda lagi, dan di situ saya mengerti bahwa mereka punya pengetahuan dan mereka tanda kutip tidak bodoh. Tapi bahwa pengetahuan kita berbeda itu iya. Dan tadi Pak Itik bilang pemerataan iya penting. Tapi di sisi lain juga kita perlu punya keterbukaan untuk melihat bahwa
pengetahuan di daerah juga kaya dan mereka punya modalitas itu. Tapi Hmm. kadang tidak diakui itu, yang pengetahuan seperti itu. Padahal pengetahuan mereka juga adalah bagian dari pengetahuan kita bersama. Dan di situ saya agak malu gitu menyebut diri saya sebagai seorang pegiat literasi. Merasa bodoh di situ, Pak. Ya, memang itu faktanya demikian ya. Jadi kita kadang-kadang underestimate gitu. Artinya Hmm. tidak menghargai apa yang mereka miliki. Itu menurut saya sudah masuk ke kompetensi ya. Artinya mereka cuma tidak mereka tidak hanya tahu tapi juga mereka terampil. Hmm. Dan mereka sudah bersatu dengan alam. Jadi itu menurut saya udah masuk ke kompetensi. Mereka kompeten gitu ya untuk hal itu ya, dan itu membuat apa perjalanan Mbak Sisil menjadi nyaman kan, artinya tidak terganggu dengan hal-hal yang bisa menghalangi atau tiba-tiba ada arus kuat yang tiba-tiba Hmm. perahunya terguling begitu ya. Jangan itu sampai, Pak. itu sesuatu yang berharga menurut saya gitu ya. Itu betul, jadi memang apa namanya, kita juga harus belajar ya. Kita jadi itu mungkin yang disebut lifelong learning itu Mbak Sisil. Jadi walaupun kita sudah punya pengetahuan yang literasi yang cukup baik, tapi tentunya kita masih terus belajar gitu ya. Belajar dari siapapun juga gitu ya. Bahkan kita belajar dari anak didik kita sendiri gitu ya. Ya kan zaman sekarang ini kan katanya guru itu bisa kalah sama murid karena murid itu punya akses ke internet, mereka punya waktu lebih banyak barangkali ya, sehingga mereka punya pengetahuan yang lebih luas gitu ya. Nah, sekarang bagaimana tuh cara menghadapi hal seperti itu menurut Mbak Sisil, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru supaya dia juga harus sadar bahwa dia belum tentu mempunyai knowledge yang melebihi anak didiknya, tapi tetap dia bisa menjadi guru yang baik gitu ya. Itu gimana, Mbak Sisil? Ya, kalau dulu mungkin apa ya, pendidikan itu terkesan teacher sentris ya, berpusat pada guru ya. Betul. Padahal sejak dulu sekali Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu justru sudah mengatakan eh, guru itu tidak bisa mengubah sepenuhnya anak, dia hanya bisa menuntun si anak, dan bahwa guru itu berhamba pada anak. Hmm. Berhamba pada anak ini bukan yang menghamba banget gitu ya, tapi berhamba pada anak ini dia perlu mengenali si anak ini, melihat potensi terbaiknya dan bagaimana membantu si anak uh, menemukan, mengembangkan potensi terbaiknya. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sumber Hmm. belajar itu bisa anak, bisa orang tuanya, bisa lingkungan Lingkungan. sekitarnya, semua bisa menjadi sumber belajar. Hmm. Nah, kesadaran ini ini yang mungkin perlu dimiliki oleh guru, sehingga Ya. guru juga tidak merasa terlalu terbebani juga ya. Tapi Hmm. di sisi lain dia juga karena dia tahu bahwa semua orang bisa menjadi sumber belajar dan dia pun bisa terpacu untuk juga belajar, menjadi teman belajar buat murid-muridnya juga. Ya, saya rasa itu dia. Jadi bahwa guru itu sebagai fasilitator, kadang sebagai mentor ya, kadang juga sebagai coach ya, coaching gitu ya. Ya ada beda-bedanya sih memang antara fasilitator, coaching sama mentor gitu ya. Tapi yang penting adalah bahwa seorang guru tidak boleh merasa malu gitu kalau dia harus belajar dari anak didiknya gitu ya. Ada sebagian hal-hal yang memang dia belum tahu dan dia harus belajar untuk mencari tahu gitu ya. Dan dengan Hmm. demikian dia bisa mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan itu sehingga dia wawasannya menjadi lebih luas lagi. Tapi yang paling penting adalah bahwa yang tadi yang Anda sebut itu karakter building itu, bahwa setelah selesai dari sekolah itu si siswa akan membangun karakternya sendiri yang akhirnya bisa digunakan untuk kehidupan dia gitu kan di masyarakat Hmm. gitu ya. Nah, itu yang menurut saya tujuan dari guru itu bukan berkompetisi dengan muridnya di internet gitu ya, mana yang duluan tahu gitu ya. Nah, tapi apakah hal ini disadari oleh banyak guru gitu? Apa yang dilakukan Cahaya Guru untuk apa namanya
memberikan satu referensi bahwa ini loh ada tools-tools yang bisa dipakai untuk belajar, ini loh ada model pembelajaran yang mungkin lebih baik itu. Apa yang dilakukan Cahaya Guru untuk hal ini, Mbak Sisil? Kalau Melalui yang Cahaya Guru webinar atau lakukan, apa? ya, yang pasti kami mencoba membuka ruang-ruang perjumpaan. Webinar itu salah satunya, pelatihan-pelatihan juga terutama kalau sebelum pandemi itu juga mengajak guru-guru ke komunitas-komunitas yang berbeda, saling bertukar pengalaman. Jadi alih-alih ngasih tahu ini toolsnya, ini alatnya, ini metodenya, menemani mereka untuk menemukan bersama. Dan kami selalu menggunakan format besar, yaitu kenali potensi dirimu, kenali potensi lingkungan di sekitarmu, gunakan keduanya untuk perbaikan dan kebaikan. Mengapa? Karena kalau misalnya hanya mengandalkan ini, pakai ini buat kamu nulis gitu ya. Tapi jika saya tidak punya ini, tidak punya alat ini, saya akan merasa, oh saya tidak bisa melakukan itu karena saya tidak punya, dan membanding-bandingkan dengan yang lain. Tapi kalau kita mulai dengan mengenali kita punya apa, lingkungan kita punya apa, dan menggunakan, kita akan merasa cukup. Bahkan mungkin akan selalu menemukan tools, menemukan metode-metode yang kreatif. Tapi bahwa kemudian ada pelatihan, ada webinar, itu sebenarnya dibanding ngasih topik gitu ya, lebih ke mengajak guru-guru yang berbeda itu bertemu, sharing pengalaman, mengajak berefleksi, dan mereka bisa saling belajar satu sama lain dan menemukan keunikannya sendiri. Nah, tentu ada juga ya banyak pihak yang mengajarkan secara langsung, membantu guru misalnya soal teknologi, soal penggunaan ABC yang bermanfaat di masa pandemi. Tapi kami lihat bahwa itu sudah ada bagian-bagian orang yang melakukannya, kami melakukan hal lain lagi. Begitu Kak Ifik. Ya tentu ya, karena kan kita ada juga teknologi pendidikan gitu ya. Tapi gini, ada hal yang menurut saya agak lucu juga ya. Ada guru ataupun dosen barangkali ya yang mengajar dengan mengandalkan PowerPoint slide. Jadi kemana-mana dia bawa PowerPoint slide. Tapi begitu ketinggalan gitu slide-nya, dia nggak bisa ngajar gitu. Jadi dia akhirnya, wah slide saya ketinggalan, saya nggak bisa. Jadi nanti mesti ini dulu diambil dulu gitu slide-nya. Tanpa itu saya nggak bisa ngajar. Nah, jadi masih ada guru yang sangat sekali tergantung pada hal seperti itu. Padahal menurut siapa ya, ada ininya sih. Padahal sebenarnya guru itu harus bisa ngajar kapan saja gitu loh, kapan saja, di mana saja, dengan kondisi apa aja gitu ya. Itu adalah guru yang ideal gitu. Jadi walaupun dia misalnya di depan kelas nggak punya apa-apa, apakah cuma punya papan tulis yang kosong gitu ya, dia harus tetap bisa mengajar gitu ya. Jadi nggak perlu harus dengan menggunakan teknologi ataupun multimedia. Bagus kalau punya gitu ya. Gimana Bu Cecil? Betul nggak apa Iya, yang betul. ya. Bahkan mungkin kalau misalnya berinteraksi dengan siswa atau dengan orang tua gitu ya, kan kadang-kadang kita mendengar juga ada yang komplain gitu ya, ada yang mengeluh ketika pandemi itu pembelajaran beralih dari tatap muka ke daring. Nah, di model daring ini cara ngajarnya tuh sama persis dengan tatap muka. Padahal kan beda ya, beda. Nah, itu sempat yang terjadi, ini bosan banget atau apa gitu. Tapi memang saya pahami sih Pak Ifik tentang hal itu, karena pandemi kemarin itu kan lumayan itu kan proses transisinya tuh sangat cepat sekali. Dan kalau guru itu termasuk profesi yang sama sekali tidak ada jeda tuh. Jadi ketika pandemi terjadi ya langsung switch ke daring gitu. Tidak bisa harus mengajar gitu. Jadi memang tidak punya waktu yang cukup untuk proses transisi itu. Tapi saya lihat semakin kesini tuh semakin
kreatif ya. Dan pas masa pandemi itu juga saya melihat teman-teman guru itu di berbagai daerah mereka melakukan banyak hal yang luar biasa walaupun tidak pernah dimuat di koran mungkin ya. Hmm. Jadi misalnya ada guru-guru yang memahami bahwa di daerah saya eh, koneksi internet masih belum cukup baik, anak-anak belum punya gawai yang memadai, tapi mereka tinggal di daerah yang masih memungkinkan dekat-dekat satu sama lain. Dan bagaimana si guru-guru ini akhirnya menggunakan metode mobile. Jadi berkeliling, mereka membuat kelompok-kelompok kecil sehingga bisa mengatur jarak dan lain-lain. Itu guru. Dan mereka melakukannya mau panas, mau hujan dilakukan gitu. Sampai sekali waktu itu saya diceritakan itu guru dari Maluku gitu ya. Kami melakukan itu pertama-tama bingung juga tuh masyarakat ini ngapain guru-gurunya kan tiap hari keliling gitu. Terus sampai suatu waktu masyarakatnya juga mengerti. Jadi pas ibu gurunya lewat gitu, ibu guru hati-hati licin hujan gitu. Hanya sapaan seperti itu tuh udah sangat sangat membesarkan hati. Menyejukkan ya. Ya menyejukkan hati sekali. Atau sekadar ibu panas ini, minum dulu sebentar. Nah, itu senang sekali ya saya mendengar cerita-cerita seperti itu. Ya. Ada juga teman di perbatasan NTT, dia melakukan hal yang sama, tapi itu jauh-jauh sekali tuh. Murid-muridnya kadang dalam sehari dia cuma bisa menjangkau satu atau dua keluarga saking jauh-jauhnya kan. Udah kayak gitu, udah datang, anaknya dibawa orang tuanya ke kebun gitu. Jadi kadang harus nyusul ke kebun. Nah, atau harus mengatur sedemikian rupa, lalu bagaimana mengkomunikasikan agar orang tua juga membantu. Itu orang tuanya tidak bisa bahasa Indonesia dengan lancar. Jadi dia mengatakan, saya jadinya bilingual 2 bahasa. Oh ya, iya saya pakai bahasa Indonesia dan bahasa daerah sana gitu. Agar pembelajaran terjadi buat si anak, si orang tua juga bisa mendukung gitu ya. Di Jakarta bahkan Pak, yang kita bilang koneksi lancar segala macam, ada teman guru yang bilang, saya ini sudah siapkan semuanya, tapi pas mau mengajar tidak ada anak yang bergabung. Saya telusuri ternyata di keluarga itu hanya punya 1 gawai. Dan gawai ini dipakai oleh si orang tua yang pekerja ojek online. Sehingga itu menjadi penting sekali. Akhirnya ini si guru dengan kesadaran penuh memindahkan proses belajar dari pagi, dari jam normalnya belajar, ke sore hari, ke maghrib. Saat si bapak yang tukang ojek online ini sudah selesai bekerja, dan ada di rumah bersama anak-anaknya, anak-anak bisa menggunakan gawai, dan kadang orang tuanya ikut belajar bersama. Itu hal-hal yang terjadi selama pandemi, walaupun ada juga sekolah-sekolah yang sangat punya cukup kondisif, menyiapkan fasilitas, orang tuanya juga sangat mendukung, sehingga kita bisa lihat kadang-kadang suka iseng gitu ya, naro-naro di medsos, ini anaknya lagi memperagakan apa gitu ya di sekolah. Itu banyak lah gitu. Tapi ternyata Pak, berpindah dari sebelum pandemi juga sama sulitnya dengan setelah 2 tahun online daring, terus kemudian berpindah lagi ke tatap muka ataupun hibrid yang sekarang. Itu susah juga ya? Prosesnya luar biasa. Susah juga. Tunggu Bu, tapi saya ingin kembali ke guru yang berjalan gitu ya. Ingin apresiasi gitu ya, yang berjalan dari daerah ke daerah sampai ke kebun sehingga ketemu dengan anak didiknya. Itu pendidik tulen tuh Bu, murni gitu. Jadi dia memang bukan guru biasa gitu ya. Itu harus dikasih award. Kita punya banyak guru luar biasa. Ya, itu harus dikasih award gitu. Jadi luar biasa ya. Dan yang di Jakarta itu juga sebetulnya masalahnya ada juga daerah-daerah yang infrastrukturnya belum baik gitu. Di Jakarta sendiri gitu, di Jakarta Utara terutama ya. Terutama kemudian lagi kalau kita bilang handphone gawai tadi yang cuma 1, saya pernah, karena saya punya alumni ya cukup bagus ya, himpunan alumni SMA 4,
waktu itu mau pindah itu kita bertanya siapa yang nggak punya handphone. Setelah di data ternyata ada beberapa orang sekitar 13 siswa nggak punya handphone. Lalu kita rame-rame beli handphone. Gitu. Tapi rupanya beli handphone aja nggak cukup loh. Karena yang mahal itu pulsanya. Hmm. Jadi kita harus nyumbang pulsa juga dong. Lu jangan cuma ngasih HP aja, tapi juga kasih pulsanya untuk setahun atau gimana gitu ya. Nah, jadi itu mungkin 50.000 setahun, sebulan, jadi kali 12, 600.000 setahun gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi hal-hal itu ternyata memang dilakukan oleh himpunan alumni ini, di mana itu kebetulan saya sama-sama dengan Ibu Heni Supolo di alumni tersebut gitu ya. Jadi kita cukup aktif untuk membantu pembelajaran virtual karena memang rupanya nggak mudah gitu ya pertama untuk punya alat itu nggak mudah, kemudian untuk bayar pulsa nggak mudah. Terus yang ketiga untuk mengikuti pembelajaran yang kayak Ibu bilang tadi bahwa si gurunya itu nggak peduli muridnya itu dengerin apa enggak, yang penting dia kasih pelajaran seperti tatap muka, setelah selesai ya udah dah gitu kan, dia nggak tahu mungkin muridnya tidur atau apa, dia nggak tahu. Tapi kewajibannya sudah dipenuhi. Nah, banyak guru-guru seperti ini dan nggak salah mereka juga ya, mungkin karena apa namanya seperti yang Anda bilang tadi, uh, uh, transformasi digital ini nggak mudah baik untuk guru maupun untuk muridnya gitu. Memang ada butuh waktu untuk sama-sama belajar gitu ya. Tapi itulah yang terjadi kan selama ini ya, Bu Sisil ya. Hmm. Nah, nah, jadi memang artinya masa pandemi ini memacu atau mencambuk kita untuk itu deh, inovasi, kreativitas kita muncul. Nah, sekarang ini ada satu keyakinan Mbak Sisil bahwa belajar itu hanya mungkin apabila kita bertanya gitu atau bersuara gitu. Jadi kalau selama murid itu tidak bertanya atau bersuara, dia nggak belajar sebenarnya. Dia cuma mengikuti, mungkin iya, mungkin tidak. Efektivitasnya mungkin 10%, 15% dari apa yang diucapkan guru kita nggak tahu. Tapi rendah, ininya rendah. Tapi setelah mereka bisa mengucapkan, bisa menanyakan apa yang diajarkan guru itu, nah itu lebih efektif untuk belajar. Gimana tuh Mbak Sisil? Apakah ada metode pembelajaran yang efektif untuk guru di masa pandemi ini sehingga hasil belajar itu eh, lebih dari 10%, 20% lah dari apa yang dipahami oleh murid gitu. Gimana caranya? Kira-kira ada nggak ininya? Pertanyaannya susah, Pak. Susah ya? Dan pasti tidak ada jawaban tunggal ya. Enggak. Karena kalau saya sendiri merasa bagian terpenting adalah mengenali setiap individu, mengenali setiap murid. Kalau misalnya kita bisa mengenali setiap murid, kita jadi tahu kan bagaimana pendekatannya. Memang yang agak sulit ketika pandemi, ketika kita belajar dengan daring ini misalnya, yang penting absen gitu ya, hadir gitu. Tapi kemudian layarnya mati gitu. Tidak menggunakan video. Mungkin Pak Ifik juga kalau misalnya mengikuti beberapa kegiatan daring juga mengalami hal yang sama gitu ya. Iya. Dan padahal guru ini untuk bisa memahami apakah murid bisa mengikuti atau tidak, jadi selain pertanyaan, kan bisa juga lewat bahasa tubuh. Ya. Bahasa tubuh, observasi itu kan bagian sangat penting ya dari proses pembelajaran. Ya. Nah, ini yang memang agak sulit dilakukan ketika daring. Memang setelah itu saya lihat di tahun kedua pandemi itu banyak sekali ya aplikasi-aplikasi untuk digunakan di layar gitu ya, untuk membantu ada interaksi dengan murid. Dan interaksi itu membuat kita bisa tahu ini anak ini sedang berada bersama-sama dengan kita atau tidak, sedang bisa mengikuti atau tidak, itu termasuk yang sangat membantu. Dan saya lihat di tahun kedua pandemi juga guru-guru sudah mulai
udah mulai lebih kreatif ya. Jadi seperti dari yang full satu dan sekian banyak orang dibagi jadi breakout room, ruang-ruang kecil agar lebih gampang interaksi, atau juga apa bagaimana dia memantik sehingga anak-anak itu bisa bertanya atau bisa merespon. Itu banyak sekali yang dilakukan dan tidak ada jawaban tunggal sih. Ya. Tapi bahwa proses itu terjadi, bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran itu ada. Dan saya tidak tahu apakah Pak Ipik termasuk yang mengamati atau tidak. Tapi di ini tahun ketiga ya Pak ya, pandemi ya. Tahun ketiga ya. Banyak juga yang jadi tidak ingin meninggalkan model daring kan. Yang merasa nyaman Kita nggak akhirnya perlu dengan kemana-mana. model daring. Dapur deket, jadi kalau lapar tinggal ambil makan. Iya, ya. Jadi banyak juga yang akhirnya menikmati proses daring itu, artinya kan ada satu kemajuan dalam peningkatan mutu dari apa yang dilakukan secara daring itu. Ya. Gitu. Setuju. Artinya gini ya, ada hal-hal tertentu yang kita bisa lakukan secara daring dan ada hal-hal tertentu yang absolutely kita mesti tatap muka. Jadi tergantung gurunya juga ya, tergantung izin kepala sekolah juga. Jangan kepala sekolah nggak kasih izin lagi untuk untuk daring nanti kalau udah pandeminya udah lewat gitu ya. Tapi menurut saya gini, bahwa yang penting adalah bagaimana kita bisa membuat sebagai guru, bagaimana kita bisa membuat siswa itu atau peserta didik itu aktif untuk saling bekerja sama. Jadi kita bisa bikin skenario, misalnya membuat proyek yang harus diselesaikan dalam kelompok atau apapun juga. Jadi banyak kiat-kiat, banyak sekali kreativitas yang bisa dibentuk untuk agar mereka berkolaborasi, berkomunikasi, kemudian mulai membuat pertanyaan-pertanyaan yang mereka buat, yang kemudian kita jawab bersama gitu. Jadi sebetulnya yang penting adalah jangan sampai satu arah terus gitu dari guru ke murid, itu aja. Jadi si guru itu harus kreatif bagaimana dia menggerakkan peserta didiknya supaya bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah, untuk bertanya secara lebih aktif gitu. Jadi memang sebetulnya tergantung gurunya juga. Kadang-kadang ada yang bilang, udah nyaman begini kah, udah begini aja lah kata gitu ya. Jadi kenyamanan itu juga kadang-kadang mengalahkan kita bahwa orientasi kita bukan ke murid tapi ke kita sendiri, ke guru sendiri gitu. Jadi itu juga merupakan kendala menurut saya gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang atau guru-guru yang memang udah nyaman kok, udah kita selesai tugas sudah gitu. Tapi yang kasihan kan murid-muridnya. Murid-muridnya juga begitu. Ada murid-murid yang memang nggak niat sekolah atau gimana saya nggak tahu gitu. Tapi juga banyak yang mereka serius gitu. Jadi memang ya beragam lah itu ke dalam kehidupan biasa ya. Jadi kira-kira gitu ya barangkali ya Mbak Sisil ya untuk masa pandemi ini plus minusnya kita anggap sebagai satu berkah gitu ya, bahwa kita banyak belajar, kita banyak melihat bahwa ternyata belajar mengajar itu kompleks ya, tidak as simple as we think gitu ya. Jadi mungkin juga kita akan bervariasi. Saya juga mengharap bahwa setelah pandemi ini jangan sampai balik ke tatap muka 100% gitu, juga tetap membina hybrid sistem ini tetap ada gitu. Ini individual, secara individu saya mengharap seperti itu. Jadi karena saya melihat bahwa banyak sekali benefit yang bisa kita lakukan secara virtual juga gitu ya. Ya, apalagi sekarang kami punya satu benefit Pak, benefit yang sangat kami akui saat pandemi. Saat beralih ke daring. Kalau cewek guru itu sangat mengutamakan perjumpaan kan. Buat kami itu sangat penting sekali untuk bisa meretas prasangka, untuk membangun interaksi. Buat kami sangat penting. Itu mengapa dulu banyak kegiatan itu melibatkan perjumpaan. Kami sempat bingung sekali ketika pandemi terjadi, ini bagaimana ya mengalihkan ke daring, tapi perjumpaan itu tetap terjadi. Dan kami bersyukur bahwa bisa gitu ya. Jadi proses peralihannya itu berjalan lancar
Dan salah satu yang membuat kami senang adalah kalau dulu kami hanya bisa melibatkan guru-guru dalam jangkauan gitu untuk tatap muka pelatihan. Selama pandemi, kegiatan-kegiatan kami diikuti oleh guru-guru dari Aceh sampai Papua. Dari Sulawesi Utara sampai ke NTT. Jadi hampir seluruh provinsi mengikuti kegiatan kami. Banyak orang mengikuti kegiatan kami secara virtual. Dan di kegiatan-kegiatan itu guru-guru dari beragam wilayah bisa saling bertukar pengalaman, bertukar cerita, dan disitulah proses perjumpaan terjadi. Jadi itu salah satu hal yang buat kami syukuri, yang kami syukuri selama pandemi. Dengan daring itu memungkinkan kami mengajak guru-guru dari berbagai wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sulawesi sampai NTT, hampir semua provinsi, untuk bergabung, untuk ikut kegiatan, untuk berbagi pengalaman satu sama lain, menjadi sumber belajar bagi sesama guru. Makanya tadi cerita-cerita guru di NTT bisa saya sampaikan ke Pak Ifik, cerita guru di Maluku, dan juga cerita guru di berbagai wilayah. Itu salah satu yang kami syukuri. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Jadi Mbak Sisil, kita juga waktunya sudah apa namanya, sudah banyak gitu ya. Sudah hampir 1 jam. Jadi kita sudahi perjumpaan podcast kita saat hari ini. Terima kasih yang amat sangat, ini appreciate banget gitu ya, bahwa Mbak Sisil bersedia untuk bincang-bincang dengan saya gitu. Saya bukan guru, tapi ibu saya guru, ayah saya juga guru. Semua orang guru, Pak. Jadi maksud saya masih ada darah gurunya juga. Oke, kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas pencerahannya, terutama untuk Yayasan Cahaya Guru. Salam untuk Mbak Heni Supolo. Masih jadi ketua lah? Masih ketua? Masih ya, masih ketua. Salam ilman, ilmu, amal. Jadi iman, ilmu, dan amal gitu untuk Bu Heni Supolo. Oke, mari kita sama-sama bilang salam kompeten ya. Kita hitung. Salam kompeten.